Oke, selamat malam. Untuk kali ini kita agak sedikit berbeda karena saya merekam ini duluan dan yang ikut online maupun yang ikut secara fisik itu tinggal mengikuti ini di channel YouTube atau di Moodle. Baik, kita akan melanjutkan tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, mohon pimpinanmu supaya apa yang akan kami pelajari pada malam hari ini bisa benar, sesuai dengan kebenaran, juga bisa bermanfaat bagi kami, memberikan kami pengertian yang lebih mendalam, supaya kami bisa memakainya untuk membanding-bandingkan dengan segala sesuatu. Dan apapun itu, biarlah kami lebih uh, mengenal dan kami bisa menggunakan firman Tuhan untuk memilah-milah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, minggu lalu kita sudah selesai pasal 4. Kita sekarang mau melanjutkan pasal yang kelima. Dan cukup cukup pendek sebenarnya pasal yang kelima ini. Nah, masih melanjutkan pasal yang keempat. Kalau kita ingat apa yang minggu-minggu lalu kita sudah lihat ya tentang keutamaan Kristus. Oh, rupanya Tuhan itu lebih utama daripada malaikat, lebih utama daripada Musa, hukum Taurat lebih utama daripada Abraham. Lalu sekarang Paulus melanjutkan dan sekarang sedang berbicara tentang imam, keimamatan. Tentang keimamatan ini, kalau kita melihat di Ibrani pasal 5, ini di pasal yang keempat sudah disinggung sedikit bagaimana Yesus menjadi imam besar. Di pasal yang kelima melanjutkan, katanya imam besar itu dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia, ayat 1, dalam hubungan mereka dengan Allah. Ya. Jadi katanya nih ya, mana nih? Imam nih. Imam itu harus teralah dengan manusia. Jadi katanya dipilih dari antara manusia, berasal dari Allah. Allah yang pilih. Jadi syaratnya adalah dia Allah yang pilih, tetapi harus berasal dari antara manusia. Begitu. Oke. Nah, terus katanya ini dia akan mempersembahkan persembahan dan korban. Terus karena dosa. Oke. Jadi dosalah yang menyebabkan harus adanya korban, harus adanya penghukuman. Begitu. Dan selama beribu-ribu tahun itu dilambangkan dengan domba dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah lambang yang sama, satu paket dengan keimamatan. Tidak mungkin ada persembahan korban segala macam tanpa adanya keimamatan. Kenapa? Karena tidak sembarangan orang, maksudnya manusia itu nggak bisa serta-merta langsung oke, kalau gitu saya mempersembahkan korban deh. Karena manusia tidak layak untuk negosiasi dengan Tuhan. Begitu. Itulah fungsinya imam sebagai pengantara untuk memberikan jalan ya mediasi dari manusia kepada Allah. Jadi imamlah yang harus melaksanakan ritual korban ini, mewakili manusia, tetapi juga bisa sampai kepada Allah. Oke. Lalu katanya ayat yang kedua, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya, kata jahil di sini dalam King James-nya itu adalah ignorant. Ignorant.
nggak tahu juga kenapa diterjemahkan jahil ya. Ignorant itu adalah tidak tahu apa-apa, tidak tahu ya. Dan kita sedikit mendapat uh, satu snapshot, sekilas pemikiran Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus disalibkan dan dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam pengertian apa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mereka tahu sedang menyalibkan Yesus, mereka tahu mungkin Yesus itu tidak bersalah atau setidaknya tidak layak untuk dihukum mati. Mereka tahu bahwa ini adalah permintaan yang tidak adil dari para imam dan um, pemimpin Israel, pemimpin Yahudi. Mereka tahu bahwa Pilatus mengizinkan ini terjadi, ya, bahwa perintahnya datang dari Pilatus dan lain sebagainya. Itu semua mereka pahami. Hanya mungkin yang tidak mereka pahami adalah siapa Yesus sesungguhnya. Mungkin dia tahu dia orang yang benar, ya, mungkin mereka tahu bahwa Yesus adalah beda dari yang lain, tetapi mereka tidak tahu persis siapa Yesus sebenarnya. Nah, hanya karena mereka tidak tahu, bukan berarti mereka sama sekali tidak perlu dihukum gitu ya, sama sekali tidak bertanggung jawab. Itu bukan alasan. Ketidaktahuan hanyalah mencerminkan bahwa kurangnya pengetahuan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita dan membuat kita mungkin salah langkah, salah memilih. Dan Tuhan itu sabar ya, dalam hal memahami manusia, begitu. Oke, itulah di sini katanya ia harus dapat mengerti orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan orang-orang yang sesat. Kata sesat di sini sudah benar planao, artinya menyimpang dari jalan, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengambil rupa manusia dalam segala sifat-sifat manusia yang penuh dengan kelemahan. Bukan yang sifat-sifat manusia yang berdosa, tetapi sifat manusia yang terbatas oleh kedagingan dan kelemahan-kelemahan manusia. Oke, oleh sebab itu Tuhan Yesus bisa merasa lapar. Tuhan Yesus kalau tidak makan ya bisa mati. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak tidur lama begitu ya, nanti dia bisa sakit, dia bisa merasa semua yang manusia bisa rasakan. Perasaan-perasaan manusia, pemikiran-pemikiran manusia, semuanya Tuhan rasakan. Oke, ayat 3. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Oke, nah, memang dari ayat 1 sampai 3 ini, atau sampai 4, ini masih berbicara tentang imam yang manusiawi. Tetapi ada banyak kemiripan dengan Tuhan Yesus. Jadi yang manusiawi ini, ya ini dipilih dari antara manusia. Dia harus bisa mengerti. Imam sendiri ini juga penuh dengan kelemahan. Lalu kemudian dia harus mempersembahkan korban, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Oke? Dan inilah bedanya Tuhan Yesus dengan imam ini, ya, imam-imam biasa. Kalau imam-imam manusia, ya, ini imam, gimana ya? Ini saya tulis ini aja. Imamat manusiawi. Kemudian di sini ada imamat ilahi. Yesus maksudnya. Nah, kalau yang imamat manusia ini sebenarnya banyak yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Sama, yaitu kemudian yaitu apa? Dia dari antara manusia. Ini sama. Manusia. Sama, ya. Kemudian katanya apa? Bisa merasakan. Sama. Terus punya kelemahan.
merasakan kelemahan, ya sama gitu, ya. Lalu kemudian mempersembahkan korban. Oke, ini sama. Tapi sampai di sini, ya, korbannya ini untuk umat plus dirinya sendiri. Oke, kenapa imamat manusiawi ini harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri? Karena dia sendiri adalah orang berdosa, dan sebelum dia menjadi perantara antara umat dengan Tuhan, dia harus mempersembahkan korban untuk diri dia sendiri. Jadi menyucikan dirinya sendiri. Baru kemudian dia bisa menjadi perantara, dia bisa melambangkan imamat yang ilahi, yaitu Yesus. Ya, ketika dia sudah menyucikan dirinya sendiri, maka dia melambangkan Yesus yang sama sekali tidak ada dosa. Nah, tetapi kalau Yesus di sini dia hanya untuk umat saja. Ya, karena dirinya sendiri tidak berdosa, dia tidak perlu mempersembahkan korban apa-apa bagi diri dia sendiri. Oke. Coba kita lanjut lagi yang ayat jadi yang mengenai imamat Lewi mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri, itu kalian bisa lihat di imamat pasal 9 ayat yang ke-7. Saya tulis di sini. Imamat pasal 9 ayat 7. Ya. Oke, ayat yang ke-5. 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ya. Jadi katanya ini bukan dia yang mengangkat dirinya sendiri. Ya, imam harus dipilih oleh Allah, harus Allah yang pilih, bukan manusia yang memilih dirinya sendiri. Di dalam Alkitab sudah ada contoh di mana manusia yang mengangkat dirinya sendiri, bukan Allah yang pilih. Kalau Allah yang pilih, itu adalah dari keimamatan Lewi. Di zaman ini ya, di zaman sesudah hukum Taurat diturunkan. Ya, itu adalah pilihan Tuhan. Lewi yang dipilih, Harun dan keluarganya. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya di Bilangan pasal 16, itu adalah tentang Korah, Datan, dan Abiram. Si Korah ini walaupun orang Lewi, tetapi dia bukan Bani Harun. Kalau nggak salah dia dari Bani apa ya? Kehat mungkin. Coba cek sebentar ya. Bin Kehat. Ya, Korah ini adalah dari Bani Kehat. Lalu kemudian Datan dan Abiram malahan sama sekali bukan Lewi, tetapi orang Ruben. Dan mereka katanya, mereka menentang Musa dan menuduh Musa telah menyesatkan Israel dan telah berkata bohong intinya. Ya, dan mereka mau menjadi pemimpin, mereka mau mewakili Tuhan untuk memimpin Israel. Plus, mereka mau memimpin orang Israel kembali ke Mesir. Anda bayangkan. Jadi akhirnya, ya singkat cerita, mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada mereka, Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Dari antara tongkat-tongkat mereka itu semuanya, tidak ada yang persembahan mereka tidak ada yang dikenan oleh Tuhan. Oke. Ya. Kemudian bentar ya, kita kembali ke Ibrani pasal 5, pasal 4. Oh, masih ada lagi, yaitu di 1 Samuel pasal 13 ayat 8.
1 Samuel 13 ayat 8 itu Saul itu pernah mempersembahkan korban, ya, padahal harusnya Samuel pada waktu itu. Dan ya, pas dia selesai mempersembahkan korban, Samuel datang, dan itulah kesalahan yang membuat Tuhan menolak Saul. Ada contoh lagi di 2 Tawarik pasal 26 ayat 16, itu Uzia. Dan Uzia waktu itu sebenarnya adalah raja yang cukup baik, tetapi dia sesudah menjadi kuat, dia menjadi sombong. Lalu kemudian dia mau masuk ke dalam bait suci sambil membawa ukupan, ya, perbaraan. Dan sebenarnya ini adalah tugas imam. Tetapi ya Uzia nggak tahu, dia memberanikan diri, lalu bagaimana? Untung dicegah, ya, untung dicegah oleh imam besar pada waktu itu. Dan karena dia marah, karena si Uzia marah, akhirnya Tuhan langsung hukum dia di situ. Katanya di dahinya di situ langsung ada kusta. Begitu. Seumur hidupnya maka Uzia menjadi penderita kusta. Jadi posisi imam itu harus Allah yang pilih. Manusia tidak punya hak untuk mengangkat dirinya, menunjuk dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus bagaimana? Ya, Tuhan Yesus juga sama. Ya. Jadi Allah Bapa yang mengangkat, ya, mengangkat Allah Anak. Oke. Ayat yang kelima. Ini ya, dimuliakan oleh Dia. Yesus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dimuliakan oleh Dia. Yesus itu ditunjuk menjadi imam besar oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Oke. Jadi ini menekankan suatu aspek hubungan antara pribadi Allah Bapa dengan pribadi Allah Anak. Ya, Allah Bapa menyebut Allah Anak itu anakku, dan yang mengangkat Dia. Padahal mereka sebenarnya esensinya sama. Hanya adalah dua pribadi. Oke. Ayat yang ke-6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus ditunjuk menjadi imam selama-lamanya. Ya. Yesus dijadikan imam selamanya. Dan katanya ini menurut peraturan Melkisedek. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya coba saya bacakan. Thou art a priest forever after the order of Melkisedek. Sesuai atau sesuai dengan ordo Melkisedek, golongan Melkisedek. Ya. Jadi maksudnya ini apa? Inilah pertama kalinya di dalam kitab Ibrani menyebut Melkisedek. Ya. Siapakah? Bentar, ini saya tulis dulu. Dan ini menurut golongan Melkisedek. Jadi kenapa pakai istilah golongan atau peraturan? Ya. Karena sebenarnya yang imamat manusiawi ini juga golongan, ya, misalnya Lewi. Jadi ini namanya golongan Lewi. Jadi Melkisedek ini adalah satu golongan yang lain, ya, adalah golongan yang lain. Nah, ini sebenarnya akan kita bahas lebih lanjut di pasal yang ke-7. Di pasal yang ke-7 mengenai Melkisedek. Tapi udah di ini dulu di pasal yang kelima disinggung sedikit.
Tapi coba kita lihat di dalam Kejadian, ya, pasal yang ke-14 ayat yang ke-18-nya, atau sebelumnya juga nggak apa-apa. Ya, oke. Bentar ya. Nah, Melkisedek Raja Salem katanya, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Oke. Siapa Melkisedek ini? Sekali lagi di pasal 7 akan kita bahas dengan lebih serius gitu. Tapi intinya di dalam Kejadian pasal 14 kita dikasih tahu Melkisedek adalah seorang imam Allah. Dan tidak pernah ada imam yang mengangkat dirinya sendiri kalau kita ingat, ya. Memang di zaman Abraham ini masih zaman keimamatan ayah. Jadi secara otomatis ayah itu adalah imam. Tetapi siapa Melkisedek ini sampai disebut imam yang kekal? Ya. Di dalam Mazmur pasal 110 ayat yang keempat. Okay. Mazmur 110 ayat yang keempat katanya, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek, ya, seperti Melkisedek. Jadi Melkisedek adalah imam yang kekal, yang selama-lamanya. Baru Yesus bisa disamakan dengan Melkisedek, yaitu sama-sama menjadi imam untuk selama-lamanya. Begitu. Nah, di pasal yang kelima, di Ibrani pasal 5, sebenarnya cuma mau menjelaskan ini doang, bahwa Yesus itu adalah imam untuk selama-lamanya. Ya. Oke. Tentu, ini berarti Melkisedek bukan orang sembarangan. Ya, ini berarti Melkisedek ini merupakan suatu pribadi yang sangat spesial, karena sedikit preview untuk pasal yang ke-7, siapa yang bisa menjadi imam untuk selama-lamanya? Ya. Siapa yang bisa menjadi imam untuk selama-lamanya? Karena semua manusia kan mati. Kalau semua manusia mati, ya ketika dia mati itu dia berhenti menjadi imam. Harun walaupun dia menjadi imam, dia berhenti ketika dia mati, ya. Dia nggak bisa menjadi imam untuk selama-lamanya. Jadi siapakah Melkisedek ini? Apakah dia Sem? Sem tidak hidup selama-lamanya. Sem tidak pernah menjadi imam besar untuk selama-lamanya, ya. Manusia mana yang bisa menjadi imam untuk selama-lamanya? Jelas jawabannya nggak ada, ya. Tidak ada manusia yang menjadi imam untuk selama-lamanya. Oke, nanti pasal 7 kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang kita kembali ke Ibrani pasal yang kelima. Oke, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Oke, maksudnya sama seperti Melkisedek. Ya, jadi sama seperti golongan. Yesus imam selamanya sama dengan Melkisedek. Oh, ini sebenarnya udah merupakan clue bahwa Yesus selamanya sama kayak Melkisedek. Siapa Melkisedek ini? Oke. Sebenarnya adalah Yesus sendiri, ya. Baik, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di pasal yang ke-7. Oke. Balik ke Ibrani pasal 5. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya. Ini kalau mengacu kepada, ini kalau kita ingat di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa kan, ya, yang sampai memohon, katanya peluhnya itu sampai seperti tetesan darah. Itu
adalah tanda stres yang sangat berat karena pembuluh-pembuluh kapiler yang kecil sekali di bawah kulit itu pecah sehingga darahnya tercampur dengan keringat. Oke, terus katanya mengeluh kepada dia, mengeluh kepada Allah, ya Allah Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Tetapi lanjut katanya, dan ia telah didengarkan. Artinya Allah menjawab doa Yesus. Tetapi bagian doa mana yang dijawab? Bukankah doa Tuhan Yesus adalah sekiranya cawan ini dapat berlalu, biarlah ia berlalu. Nah, ini kadang-kadang disalah tafsirkan. Tuhan Yesus meminta supaya dia tidak usah mati. Tetapi ayat 7 ini, Ibrani pasal 5 ayat 7, kelihatannya doa Tuhan Yesus bukan itu, karena doa Tuhan Yesus dijawab. Ya. Doa Tuhan Yesus yang bagian awal meminta sekiranya cawan ini berlalu, biarlah ia berlalu. Dengan bagian yang kedua, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, itu ternyata sama. Ya, Tuhan Yesus bukan mendoakan dua doa yang terpisah, yang berbeda, yang saling bertentangan, seolah-olah di dalam dirinya ada keinginan yang berbeda, tetapi ada keinginan Allah Bapa. Gitu. Jadi keinginan dia dan keinginan Allah Bapa berbeda. Enggak. Ternyata keinginan Tuhan Yesus dari awal adalah memang mempersembahkan dirinya. Dan menurut ayat pasal 5 ayat 7, ternyata memang Allah mengabulkan doa Tuhan Yesus untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban. Jadi waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia dari awal memang bermaksud mempersembahkan dirinya. Hanya dia mengucapkan kata-kata itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus tahu sendiri bahwa cawan itu tidak mungkin berlalu. Ya. Jadi Tuhan Yesus bukan minta, ya Bapa tolong carikan jalan yang lain. Bukan. Tuhan Yesus tahu persis itu satu-satunya jalan, dan itulah jalan yang Bapa inginkan. Dan Tuhan Yesus berdoa supaya jalan yang Bapa inginkan itu terjadi. Dan itu sama dengan keinginan Tuhan Yesus. Oke. Ya. Lanjut. Ayat 8 dan 9. Ya. Menurut Ibrani 5 ayat 8 dan 9, katanya Tuhan Yesus belajar menjadi taat. Ini kadang-kadang dikritik oleh orang dan katanya, masa sih Yesus masih harus belajar taat? Bukankah Yesus adalah Allah? Kalau dia benar-benar adalah Allah, dia nggak perlu belajar taat lagi. Ya, ayat yang ke-9, ya mencapai kesempurnaan. Kalau Yesus benar-benar adalah Allah, maka dia harusnya sudah sempurna, tidak harus lagi mencapai kesempurnaan. Tetapi kita sudah bahas ini sedikit di pasal 2, bahwa ia menjadikan kapten keselamatannya sempurna oleh penderitaan. Jadi ini adalah berbicara tentang pengalaman. Penderitaan itu belum dialami oleh Yesus sebelum dia menjadi manusia. Begitu. Ya. Nah demikian juga belajar taat di sini ya, adalah sebagai manusia. Ya. Sesudah menjadi daging dan mengalami apa yang manusia alami, Tuhan Yesus mengalami menjalani ketaatan. Ya, menjalani hidup yang taat. Begitulah kira-kira. Ya, mencapai kesempurnaan dalam pengalamannya, pengalaman sebagai manusia. Ya, ia menjadi pokok keselamatan. Begitu. Oke. Terus kemudian ayat yang ke-10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ini lagi. Ya. Sekali lagi, Yesus dipanggil, dia bukan mengangkat dirinya sendiri menjadi imam besar. Kemudian katanya sesuai seperti Melkisedek.
berarti Melkisedek sama dengan Yesus. Atau kita balik juga sama saja, Yesus sama dengan Melkisedek. Oke. Ini kalau kalian punya pertanyaan, silahkan dicatat lalu disimpan di dalam ya untuk minggu depan lah. Ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Kata lamban di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah dull, ya, dull of hearing. Jadi ya terjemahannya udah bagus ya, lamban dalam hal mendengarkan. Sudah bagus sekali. Kenapa hal seperti ini sulit dijelaskan? Kenapa? Ya karena yang mendengarkan itu lamban begitu. Mungkin maksudnya Paulus itu ada hal yang membuat mereka tidak bisa memahami, ya. Mungkin mereka terpaku kepada hal-hal yang sifatnya ritualistik dan simbolis, ya. Mungkin mereka terpaku dengan harus melakukan ibadah secara hurufiah gitu. Ada aturan, oh ibadah itu kayak begini. Mungkin kayak agama-agama lain di mana dewa-dewi mereka harus dipuaskan dengan ibadah, dengan ritual, dengan korban, persembahan. Tapi sebenarnya di dalam kekristenan itu semua hal-hal yang simbolis dan sekunder. Hakikatnya ada di dalam hati. Begitu. Jadi mungkin mindsetting ini yang perlu diubah dulu, baru nanti bisa tidak lamban dalam hal mendengarkan. Ya. Oke, ayat yang ke-12. Ternyata mereka katanya ditinjau dari sudut waktu sudah harusnya menjadi pengajar. Jadi mereka bukan orang Kristen yang baru. Kalau orang yang Kristen baru mah belum bisa menjadi pengajar, ya kan? Tetapi katanya dari sudut waktu ini seharusnya udah menjadi pengajar. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Apa ini asas pokok penyataan Allah? Ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya first principles. Ya. First principles. Jadi ini adalah prinsip yang pertama diajarkan. Sangat mungkin Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip pertama kali itu pakai simbol, ya. Pakai simbol karena manusia pada waktu awal-awal itu belum bisa memahami apa yang Tuhan akan lakukan, yaitu harus mati di atas kayu salib, harus dihukum, harus menanggung hukuman maksudnya, ya. Saya yakin Adam dan Hawa tidak paham bagaimana nanti juru selamat itu bakalan dihukum, ya, bakal dipenalti gitu. Bagaimana caranya? Nggak paham. Jadi Tuhan harus menggunakan lambang. Dan sambil memberikan lambang, sambil mengajarkan prinsip. Begitu. Nah, saya percaya di perjanjian lama pun, dari awal-awal pun Tuhan sudah mengajarkan prinsip. Nggak ada gunanya Tuhan kasih ritual tanpa memberikan prinsipnya. Nggak ada gunanya Tuhan kasih peraturan tanpa mengajarkan prinsip. Ya. Memang di perjanjian lama banyak peraturan. Tetapi peraturan-peraturan itu yang sifatnya simbolik mengacu kepada masa depan. Prinsip-prinsipnya itu pasti diajarkan bersama-sama. Oke?
Terus ada menyinggung tentang susu, ya, dan dikontraskan dengan makanan keras. Apa yang dimaksud susu dengan makanan keras, ya, makanan padat? Mungkin ini mengacu kepada doktrin yang sederhana dibandingkan doktrin yang kompleks, ya. Tapi mungkin juga ini mengacu kepada ibadah yang simbolik dibandingkan dengan hakikat. Kenapa yang simbolik ini susu dan yang hakikat ini padat? Karena susu itu mudah dicerna, ya. Sedangkan kalau yang padat itu ya perlu dikunyah, ya, dipecah-pecah dengan ya dihancurkan, dicampur, ditelaah begitu. Doktrin yang sederhana itu bukan doktrin, sistem ibadah yang sederhana itu ya pokoknya kamu melakukan saja apa yang sudah digariskan. Dengan melakukan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu beriman. Oke? Ya, oke. Atau kita balik, karena kamu beriman, ayo lakukan ini semua. Nah, mengapa mereka melakukan itu semua? Belum 100% jelas. Karena mereka belum tahu nanti Yesus bakal melakukan yang persis sama. Ya, mereka belum melihat Yesus melakukan hal yang persis sama dengan lambang yang mereka lakukan. Kita hari ini sudah melihatnya. Jadi bagi kita gampang, bagi kita terang. Ya kan? Oh, domba mati di mezbah. Ya sama tuh kayak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi mereka nggak tahu itu. Mereka tidak memiliki keuntungan seperti kita yang melihat ke belakang peristiwa yang sudah terjadi. Jadi mereka cuma diajarkan prinsip bahwa Mesias kayak begini. Persisnya kayak begitu, kayak gimana mereka nggak tahu. Pokoknya kalau kamu beriman, lakukan saja. Nah, di satu sisi ini sangat sederhana. Kamu nggak perlu tahu banyak, cuman perlu tahu prinsipnya dan lakukan. That's it. Ya, lakukan ritualnya. Itu doang. Itu sudah cukup gitu. Tentu ada prinsip-prinsip yang berarti kita akan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan prinsip. Tetapi sudah ada garis, sudah ada perintah yang jelas untuk diikuti. Ya. Nah, dibandingkan di zaman ibadah hakikat ini, di zaman ini tidak perlu lagi melakukan ibadah yang simbolistis. Berarti kita harus memikirkan sendiri. Kalau begitu yang Tuhan inginkan apa? Saya punya situasi dan kondisi yang tidak sama dengan Alkitab, yang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tidak sama persis. Jadi bagaimana saya mengambil prinsip yang diceritakan di dalam Alkitab untuk saya aplikasikan di dalam kehidupan saya. Dan inilah yang dimaksud katanya apa? Makanan keras. Ya. Karena ini perlu dipikir, perlu dilatih. Ya. Nah, di ayat ke-14 katanya, di ayat ke-13, ya, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya, memahami ajaran itu nggak ada, itu adalah unskillful. Ya. Sebenarnya di ayat ke-13, memahami ajaran, bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggrisnya apa ya? Unskillful. Ya, tidak terlatih. Tidak terlatih. Yang di ayat ke-14, ya, kata unskillful-nya ini diterjemahkan terlatih. Jadi udah benar, di ayat ke-14 sudah benar. Ya. Tidak terlatih. Skillful itu terlatih. Ya. Maksudnya apa? Jadi ternyata firman Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa dipakai, tetapi maksudnya diaplikasikan. Tetapi pengaplikasiannya itu memerlukan skill. Ya.
perlu pengetahuan, perlu pemahaman, dan mengaplikasikannya itu adalah suatu skill. Dan bagi yang masih memerlukan susu, itu yang perlu dikasih tahu, begini loh, ya, kamu harus begini, harus begitu. Itu dia belum terlatih dan belum bisa memikirkan untuk dirinya sendiri. Yang sudah terlatih, yang sudah dewasa, mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dia bisa memikirkan sendiri, dia bisa mempelajari sendiri, bisa membuat kesimpulan sendiri, bisa menimbang-nimbang apa yang orang lain ajarkan, apa yang dia pahami dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Dan dengan membandingkannya, dia bisa membedakan mana yang baik dengan yang jahat. Ya. Inilah skill. Ya. Inilah dewasa. Kalau kita bandingkan di 1 Korintus pasal 2 ayat 15, katanya manusia rohani menilai segala sesuatu. Kita harus menilai segala sesuatu. Jadi kita perlu memberikan waktu dan kesempatan bagi diri kita untuk mempelajari firman Tuhan supaya kita terlatih untuk melakukannya. Ya, itulah skill. Oke, itu di ayat yang ke-13 ya, dan 14. Kemudian apa lagi? Ya, kelihatannya ini pasal 5 sampai ayat 14 saja. Pasal yang sangat pendek. Ya, pas juga lah supaya rekamannya nggak usah panjang-panjang. Sekali lagi, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan disimpan sampai minggu depan. Oke, moga-moga semuanya bisa mereview dulu pasal yang kelima ini sebelum minggu depan. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih. Tolong berikan kami hikmat untuk belajar dan melatih diri kami firman Tuhan, membedakan apa yang baik dan yang tidak baik, membuat kesimpulan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan.